Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Bu. Terdengar jelas, Bu. Baiklah. Apakah kabar semua teman-teman? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah kalau teman-teman semua sehat-sehat ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Dan juga mohon maaf kepada teman-teman karena kegiatan yang kita lakukan ini dilakukan secara daring ya. Ibu harap teman-teman senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker jika berpergian. Siap, Bu. Terima kasih. Siap. Ibu juga jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih ya Mbak Dara. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya konseling kelompok ini dapat memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Adakah yang berkenan untuk memimpin doa? Saya ya, Bu. Ya, silakan Mbak Sofi. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa. Terima kasih Mbak Sofi. Ya, Bu. Sama-sama. Oke, pertama-tama Ibu ingin kita mengenal satu sama lain ya, supaya kita nanti tidak canggung lagi untuk bercakap-cakap gitu. Oke, siap, Bu. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Rizky Febri Nur Kumalasari. Kalian boleh memanggil saya dengan Ibu Lala atau senyaman kalian saja. Halo, Ibu Lala. Halo, Bu. Oke, boleh dilanjut teman-teman. Perkenalkan, nama saya Distiana Beatrix Ladu, biasa dipanggil Flora. Halo, Flora. Halo Mbak Flora. Wah, pasti Mbak Flora berasal dari luar pulau ya. Iya, benar, Bu. Saya dari Flores. Wah, luar biasa sekali Mbak Flora menuntut ilmu hingga jauh dari kampung halamannya. Iya, Bu, benar. Semangat ya Mbak Flora menuntut ilmunya. Selanjutnya silakan. Saya ya, Bu. Perkenalkan semuanya. Halo, saya Dara Safira Tanamal, biasa dipanggil Dara. Halo Dara. Halo semua. Oke, silakan dilanjut Mbak Sofi. Oke, Bu, terima kasih. Halo teman-teman, saya Sofia Utami, bisa dipanggil Sofi. Halo Sofi. Halo, Sofi. Oke, terima kasih teman-teman mau memperkenalkan dirinya masing-masing. Ini semua sama ya dari kelas BKA 1 2019? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar. Iya, Bu, benar. Oke, eh, baik sebelum kita melanjutkan untuk konseling kelompok, kita lakukan ice breaking ya agar kita lebih semangat lagi. Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan suatu permainan. Misalnya Ibu bilang telinga, tetapi Ibu menunjuk mata, maka kalian hanya konsentrasi pada yang Ibu ucapkan ya. Iya, Bu, siap, Bu. Iya, Bu. Siap. Ya. Pegang hidung, pegang mulut. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu kita lanjutkan untuk kegiatan ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah teman-teman di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali.
Kira-kira menurut kalian apa sih konseling kelompok itu? Konseling kelompok ini apa sama saja seperti konseling individu, Bu. Hanya saja dilakukannya secara berkelompok. Bagaimana Mbak Flora? Bagaimana tanggapan konseling kelompok itu? Kalau menurut saya, Bu, mungkin kita menyelesaikan permasalahan kita, Bu, tetapi dilakukan secara berkelompok begitu. Bagus sekali. Jadi di sini Ibu menjelaskan mengenai konseling kelompok ya, yaitu nanti kita akan membahas permasalahan yang ada pada anggota kelompok kita. Nanti masing-masing individu dari kalian mengutarakan permasalahan yang akan kita bahas dalam kelompok ini. Baik itu permasalahan tentang pribadi, karir, sosial, atau apapun yang dipimpin oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Jadi saya di sini sebagai fasilitator kalian ya, atau konselor kalian. Ya, jadi Bunda Ibu di sini untuk membantu kalian menuntaskan permasalahan yang kalian miliki. Oh ya, kalau Ibu boleh tahu nih, apa tujuan atau agenda yang akan kalian lakukan dalam konseling kelompok ini? Kalau dari saya ya, Bu, saya ingin berkontribusi secara penuh dalam menyelesaikan permasalahan saya yang saya hadapi sampai proses konseling kelompok ini selesai. Iya Bu, saya juga setuju sama apa yang dikatakan Mbak Dara. Bermasalah yang saya hadapi juga bisa terselesaikan. Ya, Bu, benar. Saya pun juga seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Jadi, agar dapat mengentas permasalahan yang saya hadapi dengan proses konseling kelompok ini. Oke, bagus sekali teman-teman. Dengan minat dan motivasi yang teman-teman miliki, semoga dapat mencapai tujuan masing-masing dari teman-teman sekalian ya. Bagus. Sebelum kita memulai konseling kelompok ini, Ibu terapkan beberapa aturan dulu agar kelompok ini dapat berjalan secara teratur dan terkoordinir. Apakah setuju? Ya, setuju, Iya, Bu. Jadi, di dalam konseling kelompok ini ada beberapa azas yang harus kita jalankan, yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang paling penting, di mana kita harus menjaga rahasia yang ada di dalam kelompok ini. Dan tidak hanya asas kerahasiaan saja, banyak asas-asas lain, salah satunya ada asas keterbukaan, di mana konseli dapat mengutarakan apa yang telah dirasa dan tidak ada yang ditutupi lagi. Apa kalian bisa memahami? Bu izin bertanya. Maksudnya asas kerahasiaan itu kita itu semua tidak boleh memberitahu kepada orang lain selain kelompok ini tentang proses konseling yang terjadi. Apa begitu ya, Bu? Iya, benar Mbak Sofi. Jadi bukan hanya Ibu, kalian sebagai anggota kelompok juga harus merahasiakan tentang apa yang terjadi dalam konseling kelompok nanti. Untuk teman-teman, bagaimana? Apakah setuju? Iya, Bu. Baik, Setuju. setuju. Oke. Dan pada konseling kelompok ada dua tipe kelompok, teman-teman. Yang pertama ada tipe kelompok terbuka, yaitu di mana jumlah anggota di kelompok ini tidak tetap. Selama proses konseling kelompok, anggota diperkenankan untuk keluar atau diperbolehkan adanya anggota kelompok baru. Yang kedua adalah tipe kelompok tertutup. Jadi, anggota yang Ibu pilih ini tidak ada perubahan jumlah anggota dari awal hingga akhir proses konseling. Jadi, ketika proses konseling kelompok berlangsung, tidak ada yang keluar ataupun masuk. Bagaimana teman-teman menghendaki tipe kelompok ini? Tipe kelompok yang mana? Setuju, kelompok tertutup saja, Bu. Yang tertutup saja, Bu. Ya, Bu, tertutup saja biar lebih aman rahasianya, jadi saya tidak merasa cemas. Oke, baik. Berarti kita sepakati kelompok ini bersifat kelompok tertutup ya. Apakah kalian setuju dan bersedia berkomitmen dengan hal itu? Iya, Bu. Setuju, Bu. Aku setuju dan akan berkomitmen.
Oke, kalau setuju, Ibu akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan ini. Untuk waktu pelaksanaan pertemuan ini kita sepakati berapa kali seminggu, 1 kali atau 2 kali, teman-teman? Mungkin 1 kali aja, Bu, karena kan biar nggak bentrok sama kegiatan yang lain. Iya, Bu, setuju. 1 Setuju. kali aja. Baik, kita gunakan waktu yang telah disepakati bersama, yaitu pertemuan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Jadi nanti konsep konseling kelompok ini dalam satu pertemuan ada satu permasalahan anggota kelompok yang diselesaikan, di mana permasalahan tersebut adalah permasalahan yang paling urgent untuk diselesaikan. Apakah kalian bisa memahami? Iya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, untuk pertemuan konseling kelompok dalam 1 kali pertemuan selama berapa menit, 40 atau 45 menit, bisa disepakati bersama teman-teman, ingin 40 atau 45 menit? 40 menit saja, Bu. 40 menit saja, Bu. Oke, baik. Satu sesi konseling kelompok akan dilaksanakan selama 40 menit ya. Lalu berkaitan dengan kehadiran atau absensi kelompok, anggota kelompok diharapkan mengikuti setiap pertemuan. Mungkin jika ada yang berhalangan dapat mengabari H-1 sebelum kegiatan proses konseling kelompok dilakukan. Bu, mohon izin bertanya, apabila kalau ada yang tidak dapat hadir, apakah konseling kelompoknya itu tetap dilanjutkan atau bagaimana ya, Bu? Baik, untuk proses konseling kelompok kita ganti jadwal pertemuan saja. Baik, Bu. Berarti jika ada salah satu yang tidak bisa hadir, ganti hari begitu, Bu. Iya, Mbak Dara, betul. Akan tetapi saya berharap teman-teman diusahakan bisa dengan sesuai jadwal yang disepakati. Bagaimana? Apakah ada yang keberatan atau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang keberatan. Tidak, Bu. Baik. Itu sudah dari saya paparkan mengenai aturan-aturan yang ada di konseling kelompok ini. Dan teman-teman sudah menyetujuinya. Lalu, apa masih ada perasaan yang ingin ditanyakan atau ide-ide yang ingin dituangkan pada konseling kelompok kita pada hari ini, pada penjelasan awal hingga saat ini? Bu, Baik, kalau sudah sepakat dan tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Dan teman-teman berkomitmen ya, menjalankan konseling kelompok ini sampai semua permasalahan setiap anggota kelompok terselesaikan. Baik, Bu. Siap. Baik, Bu. Siap. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki tahap kerja ya teman-teman. Dimulai dengan masing-masing dari kalian akan menceritakan permasalahan yang kalian alami. Tapi gini, Bu, saya masih merasa cemas. iya, Bu. Saya juga takut dengan apa yang saya ceritakan nanti. Loh, tidak usah takut. Kan di dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang ada. Seperti adanya asas kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak usah merasa cemas bahwasanya teman-teman tidak akan membocorkan apa yang sudah terjadi di dalam kelompok ini. Sehingga kalian harus terbuka agar dapat menyelesaikan masalah kalian dan teman-teman juga mengutarakan permasalahan satu persatu, maka harus saling menghargai untuk menjaga rahasia antar teman dan yang terjadi pada proses konseling kelompok ini. Oke, baik, Bu. Jika seperti itu, saya bersedia dan akan terbuka pada proses konseling ini. Baik, sekarang silakan saya kasih kesempatan dulu kepada teman-teman untuk mengutarakan permasalahannya satu persatu dan kita nanti bicarakan terkait siapa sih yang nanti permasalahannya yang akan dibahas. Silakan siapa dulu yang mau mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu atau Ibu tunjuk atau gimana ya? Secara sukarela saja ya. Iya, Bu, setuju. Secara sukarela saja, biar tidak ada paksaan. Ya, setuju, Bu. Oke, silakan dimulai dari siapa dulu?
Saya ya, Bu. Baik. Saya itu suka gugup bicara di depan orang banyak, Bu. Saya itu merasa grogi pada saat mengutarakan pendapat, padahal saya itu pengen tidak gugup saat berbicara di depan orang banyak, terutama saat presentasi di depan kelas di hadapan banyak teman-teman, Bu. Baik, jadi permasalahan Mbak Sofi ini merasa tidak percaya diri dan merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang ya, apalagi saat presentasi. Benar seperti itu, Bu. Seperti kurang percaya diri gitu, Bu. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang mau mengutarakan selanjutnya? Saya ya, Bu, ya. Eh, saya kalau sekarang ini lagi senang-senangnya nonton film, Bu. Jadi nonton filmnya tuh secara maraton gitu, Bu. Nah, karena saya tidak tahu waktu, kalau nonton film itu jadi membuat saya punya kebiasaan baru, yaitu begadang, Bu. Oke, permasalahan Mbak Dara ini kebiasaan begadang karena suka nonton film ya? Iya, Bu, benar. Susah untuk menghilangkan kebiasaan begadang itu. Baik, terima kasih Mbak Dara. Selanjutnya Mbak Flora, silakan. Iya, Bu. Kalau saya masih merasa kurang percaya diri, Bu, untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan baru. Apalagi kan saya berasal dari luar Jawa. Jadinya saya sering menarik diri dari lingkungan pertemanan, Bu. Oh, baik, Ibu mengerti apa yang Mbak Flora rasakan. Jadi Mbak Flora ini masih dalam tahap beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga seringkali merasa malu untuk berinteraksi dengan teman yang baru ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih semuanya sudah mau mengutarakan permasalahan masing-masing. Tetapi satu pertemuan tidak bisa menuntaskan semua permasalahan yang kalian alami. Dari permasalahan yang telah kalian utarakan tadi, mari kita sepakati dahulu mana permasalahan yang akan kita tuntaskan terlebih dahulu. Kira-kira permasalahan dari siapa ya? Kalau saya sih setuju, Sofi, Bu, karena saya juga terkadang mengalami hal yang sama dengan yang Mbak Sofi alami. Iya, Bu, saya juga setuju dengan permasalahannya Mbak Sofi aja dulu. Bagaimana Mbak Sofi? Apakah bersedia masalah Mbak Sofi dulu yang dituntaskan dalam pertemuan kali ini? Ya, Bu, boleh, saya bersedia. Oke, kalau begitu kita sepakati pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Mbak Sofi. Baik, Bu. Baik, silakan Mbak Sofi, bisa diceritakan masalahnya lebih detail lagi. Untuk anggota kelompok yang lain bisa mendengarkan permasalahan yang diungkapkan oleh Mbak Sofi dan nantinya teman-teman halo, teman-teman, Iya, apakah Bu. mendengar saya? Iya, Bu, masih terdengar. Baik, Ibu ulangi lagi ya. Eh, Ibu persilakan untuk Mbak Sofi bisa menceritakan masalahnya lebih detail lagi. Untuk anggota kelompok yang lain bisa mendengarkan permasalahan yang diungkapkan oleh Mbak Sofi. Dan nantinya teman-teman dapat memberikan masukan-masukan, pertanyaan ataupun pandangan terkait masalah yang Mbak Sofi alami. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Jadi sebenarnya permasalahan yang saya alami itu selalu merasa gugup dan cemas saat sedang berbicara atau presentasi di hadapan banyak orang, Bu. Karena hal itu saya menjadi tidak percaya diri saat disuruh untuk maju presentasi di depan kelas. Hal itu mengganggu pikiran saya, Bu. Rasa gugup dan cemas tersebut tidak hilang ketika saya presentasi di depan kelas. Baik, saya paham apa yang Mbak Sofi rasakan. Lalu apa keinginan Mbak Sofi untuk kedepannya dalam menuntaskan permasalahan tidak percaya diri yang Mbak Sofi alami tersebut? Ya, keinginan saya itu ingin lebih percaya diri, Bu, saat presentasi, baik dalam perkuliahan, di depan umum. Saya ingin percaya diri untuk mengutarakan pendapat saya.
saya itu ingin lancar gitu loh Bu dalam mengutarakan pendapat dimanapun saya berada. Jadi berani gitu Bu. Oh, oke. Jadi keinginan Mbak Sofi itu ingin bisa percaya pada diri dalam menyampaikan pendapat, atau lebih tepatnya percaya diri dalam berpendapat ya Mbak Sofi? Iya Bu, benar seperti itu. Baik Mbak Sofi, Ibu memahami apa yang Mbak Sofi rasakan. Untuk teman-teman yang lain bisa saling sharing, mungkin pernah merasakan apa yang pernah dirasakan Mbak Sofi, yaitu terkait rasa tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat ataupun permasalahan yang masih berkaitan dengan ketidakpercayaan diri. Ibu persilakan. Saya juga, Bu. Jadi, saya juga sering merasa seperti yang dialami oleh Mbak Sofi. Jadi, ketika saya ingin presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru atau dosen, saya itu merasa takut salah, Bu. Padahal ketika saya menjawab pertanyaan itu, saya takut salah. Baik, jadi Mbak Flora ini juga merasakan kurang percaya diri pada diri Mbak Flora sendiri. Iya, Bu. Oh, baik. Nah, lalu apakah pendapat Mbak Dara juga merasa seperti itu atau Hmm, bagaimana? saya juga pernah sih, Bu. Jadi saya tuh tidak percaya diri saat saya menjelaskan materi kepada teman-teman, terutama saat presentasi. Lalu bagaimana cara Mbak Dara mengatasi hal tersebut? Kalau saya biasanya malam sebelum presentasi itu saya belajar, dan saya juga belajar berbicara di depan cermin, Bu. Jadi waktu presentasi saya sudah agak lega. Apalagi saat ini daring kan ya, Bu, ya. Jadi saya anggap layar itu sebagai kaca, seperti apa yang saya lakukan pada 1 hari sebelum saya presentasi itu. Baik, apa yang Mbak Dara lakukan sudah dapat meningkatkan rasa percaya diri ya? Iya, Bu, benar. Baik. Nah, setelah teman-teman bercerita pengalaman mengenai permasalahan dan penanggulanginya, Ibu bertanya lagi kepada Mbak Sofi, apa yang Mbak Sofi lakukan selama ini untuk mewujudkan keinginan tersebut? Saya sudah berusaha Bu. Selama ini saya memberanikan diri dengan bertanya atau menjawab melalui chat meeting Bu. Tidak dengan saya berbicara open mic. Saya sudah berusaha juga untuk open mic, akan tetapi niat saya itu selalu tertunda karena ketidakpercayaan yang saya miliki itu. Saya juga mencoba untuk mengatasi, saya juga mencoba untuk menguasai materi dan berlatih presentasi agar bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya, Bu. Apakah Mbak Sofi sudah melakukannya secara maksimal? Sudah, Bu. Tapi untuk berlatih presentasi masih jarang saya lakukan. Eh, karena saya merasa takut duluan, Bu, kalau mau berbicara di depan orang banyak. Mbak Sofi berpikir bahwa Mbak Sofi bisa, tetapi Mbak Sofi belum melaksanakan ya? Eh, iya, Bu, seperti itu. Oh, begitu. Apakah ada yang dilakukan lagi? Tidak ada, Bu. Baik, saya tanya lagi, apakah yang Mbak Sofi lakukan sebelum ini sudah terwujud untuk mewujudkan keinginan Mbak Sofi dan membuahkan hasil yang cukup efektif? Tidak membuahkan hasil. Saya masih tetap gugup dan kurang percaya diri walaupun sudah berusaha menguasai materinya, Bu. Nah, baiklah. Jadi sekarang Mbak Sofi telah menyadari bahwa usaha Mbak Sofi eh, yang Mbak Sofi lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Sofi belum maksimal. Lalu, apa yang Mbak Sofi rencanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Sofi tampil di depan kelas? Saya lagi dari kemampuan berbicara saya, dan juga penguasaan materi agar saat presentasi di depan kelas saya bisa lancar gitu Bu bicaranya dan tidak grogi lagi. Lalu, jika Mbak Sofi merasa demikian, untuk rencana yang selanjutnya, apa yang akan Mbak Sofi lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ketidakpercayaan diri ini?
Saya akan memulai dari hal yang paling sederhana dulu mungkin ya Bu. Dengan mencoba untuk pada malam hari sebelum perkuliahan saya akan belajar terkait mata kuliah yang besok. Terkait mata kuliah besok, jadi dengan membaca materi-materi tersebut akan menambah wawasan atau referensi saya yang lebih luas lagi. Dan dengan begitu, saya yakin juga dapat mengutarakan pendapat dengan percaya diri pada saat presentasi di kelas dan bisa bicara dengan lancar dan tidak gugup lagi. Dan setelah mendengar pengalaman dari Mbak Dara tadi, saya juga akan lebih lebih kemampuan saya. Oh, Alhamdulillah, ternyata Mbak Sofi sedikit demi sedikit timbul kemajuan dalam menentukan planning ya. iya, Bu. Baik, tadi Mbak Sofi sudah dapat menentukan planning apa yang harus dijalankan, yaitu dengan melakukan memulai dari hal-hal sederhana seperti saat malam hari belajar terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya perkuliahan agar lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya dan berlatih public speaking dengan cara yang mudah, yaitu berlatih di depan cermin. Dan Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Sofi, bagaimana dengan perasaan Mbak Sofi saat ini? Saya merasa lega, Bu. Baik, Alhamdulillah Ibu ikut senang. Lihat tadi Mbak Sofi sudah menampakkan perubahan begitu. Lalu dari Mbak Sofi sendiri, apakah ada perubahan yang menurut Mbak Sofi tersebut itu terjadi setelah melakukan konseling kelompok ini? Ada, Bu, ada perubahan yang saya dapat memecahkan masalah saya dengan merencanakan apa yang harus saya lakukan agar rasa tidak percaya saya itu berkurang. Baik, semoga apa yang diplanningkan Mbak Sofi bisa berjalan dengan baik dan dapat dilakukan dengan rasa tanggung jawab karena planning ini juga kan muncul dari Mbak Sofi sendiri ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih baik lagi. Baik, Bu. Terima kasih atas arahannya yang telah Ibu berikan dan teman-teman juga dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapi ini. Sama-sama Mbak Sofia. Iya, Mbak Sof, sama-sama. Baiklah teman-teman, jika dapat Ibu simpulkan dari permasalahan Mbak Sofi tadi terkait dengan rasa tidak percaya diri, bahwa rasa tidak percaya diri harus dihilangkan agar menjadi orang yang lebih percaya diri lagi dan tidak menghambat apa yang ingin teman-teman sampaikan. Apalagi kepercayaan diri ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus terus-menerus dengan berlatih berbicara di depan umum dan mencoba hal-hal baru. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Apakah bisa dipahami? Iya, Bu, benar. Jadi dengan kita mencoba perlahan-lahan berbicara depan umum, maka akan dapat terbiasa dan dapat lebih percaya diri lagi. Nah, betul yang dikatakan Mbak Flora tadi. Adakah teman-teman bersedia menyampaikan pesan atau kesan mengikuti konseling kelompok ini? Dari saya ya, Bu. Jadi saya merasa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif karena kita saling sharing untuk mengatasi permasalahan kita. Nah, saya juga menambah dari Mbak Flora ya Bu, bahwa kegiatan ini juga dapat membuat kita berpikir yang lebih kritis dan juga aktif dalam memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Benar sekali. Mungkin Mbak Sofi ingin menambahkan. Iya, Bu, saya sangat setuju apa yang dikatakan teman-teman tadi. Banyak hal baru yang saya pelajari selama mengikuti konseling kelompok ini. Saya jadi lebih bersemangat untuk mencoba hal-hal yang baru, Bu. Baik, luar biasa sekali. Boleh memberi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Harapan Ibu untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman seperti ini. Ini ya, jika lebih aktif
Ibu akan senang gitu. Semoga pertemuan minggu depan anggota kelompok kita masih lengkap sehingga kita tidak usah menjadwalkan kembali. Kegiatan kita tadi sangat positif. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hal-hal yang baik dan dapat menerapkan apa yang kita dapat pada pertemuan kali ini. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan minggu depan dengan mengadakan kegiatan konseling kelompok yang bermanfaat seperti ini. Apakah teman-teman bersedia? Iya, Ya, Bu, Bu. sangat bersedia. Baik, terima kasih teman-teman sudah bersemangat mengikuti rangkaian proses konseling kelompok ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih Amin. teman-teman sudah meluangkan waktunya dan pikirannya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sehat selalu, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.